Welcome back teman-teman di Binary Thinking. Nama gue Chris Andorian dan di video kali ini kita akan belajar tentang fungsi di bahasa C. Oke, sebetulnya fungsi itu apa sih? Fungsi sebetulnya merupakan beberapa statement atau instruksi program yang kita tulis, tapi kita gabungkan ke dalam satu paket istilahnya. Jadi kalau misalkan kita mau menjalankan statement-statement tersebut, kita hanya perlu memanggil fungsinya, nggak perlu menulis code-nya berulang-ulang. Kayak gitu ya. Kalau teman-teman menyadari, sebetulnya sejak episode pertama dari C Learning Series ini kita sudah menggunakan sebuah fungsi, yaitu yang dinamakan fungsi main ya. Main ini merupakan sebuah fungsi yang nanti akan dipanggil oleh ketika programnya dijalankan, gitu. Nah, makanya di dalam INT main ini biasanya kita menuliskan statement-statement atau instruksi-instruksi program kita, betul kan ya? Nah, kalau misalkan kita membuat fungsi lain selain INT main itu sangat bisa, dan penggunaan fungsi ini atau dikenal dengan istilah modularisasi itu adalah teknik atau konsep yang cukup bagus karena membuat codingan menjadi lebih rapih dan lebih mudah untuk dibaca, lebih terorganisir, tersusun seperti itu. Oke, gimana cara kita membuat fungsi? Formatnya sama seperti yang terdapat pada INT main ini. Pasti pertama-tama diawali dengan return type, kemudian nama fungsi, kemudian ada buka kurung tutup kurung, kemudian ada kurawal. Kurang lebih kayak gini ya. Contohnya, return type itu apa sih? Return type itu menandakan ketika fungsi ini selesai dipanggil, dia akan menghasilkan data dengan tipe data apa, bentuk datanya tipenya apa, seperti itu. Gitu ya. Oke, contoh kita mau buat fungsi yang dapat menjumlahkan dua buah angka, gitu. Caranya adalah berarti kalau misalkan kita mau menjumlahkan dua buah angka, berarti return type-nya seharusnya ya tidak jauh-jauh dari integer atau float atau double, gitu kan ya. Di sini kita pakai aja dulu integer. Kemudian nama fungsinya apa? Misalkan kita mau bikin nama fungsinya jumlah ya. Kemudian kita akan pakai kurung buka, dan di dalamnya itu kita kenal dengan istilah parameter. Di dalam sini seharusnya adalah parameter. Parameter ini adalah cara supaya kita bisa passing data atau memasukkan data dari INT main misalkan ke dalam fungsi kita. Seperti itu. Nanti kita akan kulik lebih dalam tentang parameter di episode selanjutnya. Buat sekarang parameternya sama, kita define seperti kita sedang mendeklarasikan sebuah variabel. Jadi kita masukkan tipe datanya, bahwa parameter ini bentuknya int, dan nama variabelnya adalah angka 1 misalkan. Terus ada satu lagi int angka 2. Kurang lebih seperti ini ya. Nah, ini merupakan blok fungsi namanya. Dan setiap instruksi atau statement yang kita tulis di dalam kurung kurawal ini akan dijalankan ketika si jumlah ini dipanggil, fungsi jumlah ini dipanggil, gitu. Oke, buat teman-teman yang belum familiar, fungsi ini nanti akan dipanggil. Akan ada suatu bagian dari code kalian yang akan memanggil fungsi ini. Dan ketika fungsi yang sudah dipanggil tadi selesai, programnya sudah, instruksinya sudah dijalankan semua, maka hasilnya itu akan dikembalikan ke si pemanggilnya, gitu ya. Itu secara teori, nanti kita akan lihat bagaimana maksudnya. Dan di dalam sini kita bisa bikin misalkan int hasil. Terus hasil sama dengan, kita mau menjumlahkan dua angka kan ya. Berarti hasil sama dengan angka 1 ditambah angka 2. Gitu. Oke, kemudian karena kita sudah mendefinisikan bahwa return type-nya adalah int, berarti di sini kita akan kembalikan value atau nilai dari variabel hasil ini berapa, gitu. Kita akan kembalikan ke si pemanggilnya. Caranya adalah kita bisa kasih return hasil, gitu. Sama ya seperti di int main, di sini return 0. Artinya kalau setelah int main ini selesai dipanggil, dia akan menghasilkan nilai 0, kayak gitu. Oke, sekarang kita bikin misalkan int angka 1 sama dengan ada angka 10 ya. Int angka 2 sama dengan angka 12. Kemudian kita panggil nih int result misalkan. Oh ya, by the way,
variabel yang ada di sini di dalam int main dengan variabel yang ada di sini itu merupakan variabel yang berbeda ya. Jadi kalau ini mau kalian namainnya number 1, ini number 2, itu nggak ada masalah, nggak ada hubungannya dengan ini, gitu. Oke. Nah, kemudian kita mau tadi kan fungsi ketika selesai dipanggil dia akan mengembalikan sebuah value kan ya, tergantung dengan instruksi yang berada di dalamnya. Kalau kita return value ya berarti hasilnya akan dikembalikan. Nah, dikembalikan itu maksudnya apa sih? Maksudnya adalah seperti ini. Kalau misalkan kita panggil si hasil, fungsi hasil tadi, fungsi jumlah ya. Kita akan panggil si jumlah. Terus di dalam parameternya kita masukkan number 1 dan number 2. Oke. Nah, nanti si jumlah ini ketika selesai dijalankan dia akan mengembalikan sebuah value dan value itu bisa kita simpan ke dalam sebuah variabel. Gitu. Caranya dengan kasih sama dengan aja result sama dengan panggil fungsi jumlah. Gitu ya. Nanti apapun yang hasilnya ini yang sudah dijumlahkan angka 1 tambah angka 2 sudah ditampung dalam hasil akan di return dan akan dimasukkan ke dalam variabel result di dalam int main. Kayak gitu ya. Oke, sekarang kita coba print aja. Print f %d, result. Nah, kita coba jalankan. Oke, hasilnya adalah 2, bener ya? Hasilnya 20. Kenapa deh? Nah, tiket ya kok. Nah, hasilnya adalah 22 atau 10 tambah 12, betul ya? Oke, seperti itu. Kemudian yang perlu kita ketahui tipe data itu nggak cuma int ya. Kalau kalian mau mengembalikannya misalkan float atau double itu bisa juga gitu. Atau bahkan char itu bisa. Char gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya, gimana kalau misalkan kita nggak mau fungsinya itu nge-return apa-apa nih? Gitu. Contoh, misalkan kita kadang bikin fungsi yang cuma untuk menampilkan misalkan title screen gitu ya di program. Jadi kita nggak perlu tulis printf banyak-banyak gitu. Kita tinggal panggil aja fungsinya sekali gitu di berbagai tempat di program kita. Gimana kalau misalkan kita nggak mau ada return type atau ada return yang dihasilkan gitu. Kita bisa pakai tipe data atau return type void gitu. Contoh void title screen. Dia nggak terima parameter juga. Terus di sini printf hello see world. Gini aja ya. Oke. Nah, kalau tipe datanya void atau return type void, kita nggak perlu kasih return apa-apa atau return kosong gini juga boleh. Gitu, tapi biasanya nggak perlu sebetulnya. Gitu ya. Di sini kita bisa langsung panggil aja title screen. Kayak gitu. Terus kalau kita jalankan, oke, nanti hello world-nya dia akan muncul. Gitu. Oke. Jadi kalau bisa kita rangkum, takeaway-nya adalah fungsi ini sangat mempermudah kita dalam menyusun program kita ya. Kita nggak perlu lagi nih, misalkan di bawah kita perlu melakukan penjumlahan lagi. Kita nggak perlu tulis ini lagi dari awal, int hasil angka 1, angka 2. Gitu ya. Kita bisa langsung misalkan sekarang number 1 sama dengan 12, number 2 sama dengan 22. Gitu. Ya, kita tinggal panggil aja lagi fungsi yang sama, jumlah number 1, number 2. Gitu ya. Kalau misalkan kita nggak memiliki fungsi, ya kita harus bikin ini dari awal. Ya kan, int hasil, berarti ini bisa kita ganti dengan ya result sama dengan number 1 tambah number 2. Kayak gitu ya kurang lebih ya. Nah, terus di sini juga kita harus ganti lagi. Number 1 sama dengan number 2. Gitu. Ini kan sebenarnya code yang sama ya, line 21 dan line 25 itu sama persis nggak? Sama persis kan ya?
tidak ada yang berbeda. Jadi daripada kita merubah, daripada kita menulis code ini 2 kali, ya lebih baik kita buat menjadi dalam bentuk fungsi gitu. Kalau misalkan ternyata di seluruh dunia penjumlahan itu berbeda, nggak kayak gini. Misalkan kalau misalkan hukum matematika di seluruh dunia menyatakan bahwa penjumlahan itu pertama harus dikuadratin dulu atau dikali 2 dulu, baru dijumlahkan, harus kayak gitu. Udah nggak bisa lagi penjumlahan cuma angka 1 tambah angka 2, nggak boleh kayak gitu misalkan ya. Nah, ya udah, kalau misalkan kita tidak menggunakan fungsi, berarti line 21 harus kita ubah. Jadi gini, line 25 juga harus kita ubah. Gitu, kita harus merubah banyak. Tapi kalau misalkan kita menggunakan fungsi, yang perlu kita ubah hanyalah statement-statement yang berada di dalam fungsinya aja. Gitu. Sementara di sini ya tetap sama, tetap jumlah number 1, number 2. Tetap seperti ini. Gitu. INT main kita nggak perlu kita ubah-ubah. Gitu. Oke teman-teman. Sekian pembelajaran kita tentang fungsi. Semoga bermanfaat, semoga memberikan informasi baru. Salam 10.